Dan Yesus sendiri menunjukkan pada hari ini lewat bacaan Injil bahwa Maria telah mengambil bagian yang penting dalam hidupnya yang tidak pernah akan diambil orang daripadanya, yakni setiap hari datang kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan bersabda dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang orang tua buat pada sore hari ini, datang kepada Tuhan, serba sujud di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi semua yang digambarkan itulah jadi itu dari kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Allah. Namun terkadang dalam kehidupan kita mengabaikan peran dari Maria ini sendiri. Kita lebih mementingkan kepentingan kita ketimbang datang kepada Tuhan untuk melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kita jatuh dalam dosa. Maka marilah mengawali pranekarisi pada sore hari ini, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, memeriksa dan mengganggu setiap salah dan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri yang suci ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sabda-Mu menuntun langkah laku kami dalam kebenaran. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dan setia melaksanakannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan dulu kita dengarkan Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku, karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diri agar
bersamamu. Nilai suci Yesus menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Sore dan shalom. Ada orang mengatakan bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orang-orangnya. Paulus hidup di masa dia dengan di zaman dia, dan dia menunjukkan kepada kita sekalian dalam bacaan pertama bahwa waktu itu dia hidup bersama dengan teman sebaya dia dalam agama dia sebelumnya, agama Yahudi. Dia jauh lebih berkembang ketimbang dengan semua orang. Dan ketika dia tumbuh kembang menjadi orang yang dewasa, dia bukan dipaksa, tetapi keinginan hatinya sendiri mendorong dia untuk menjadi seorang penganiaya bagi semua orang Kristen. Siapa yang waktu itu menyebut diri sebagai orang Kristen pasti diiris lehernya oleh Paulus. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia punya gencar-gencar yang luar biasa untuk mau menangkap semua orang Kristen, Tuhan punya cara untuk merubah dia. Yang tadinya menjadi seorang yang akan menganiaya orang Kristen yang luar biasa, Tuhan menunjukkan kebesarannya kepada dia. Tuhan memberikan kepadanya rahmatnya, sehingga dia menjadi orang yang bukan lagi membunuh semua orang Kristen, tapi dia bisa mewartakan tentang Kristus, mewartakan tentang Allah kepada semua orang. Walaupun waktu itu dia sendiri menulis dalam bacaan pertamanya bahwa waktu itu ketika dia mengenal Kristus, dia tidak langsung pergi ke Yerusalem, tidak berjumpa dengan murid-murid, tapi dia masih berkeliling di Arab untuk apa? Mewartakan tentang Kristus, mewartakan tentang kerajaan Allah. Setelah itu baru dia kembali dan dia pergi ke Yerusalem. Dia berusaha untuk bertemu dengan para murid, ternyata tidak. Dia cuma bertemu dengan saudara Yesus sendiri yang dia Jalan Tuhan mengantar dia untuk sampai pada pertemuan dan dia bisa bersaksi tentang Kristus, karena Kristus punya cara untuk dapat mempertobatkan semua orang. Pasti semua orang tua yang ada di sini bukan semua orang tua yang berdosa. Pasti ada orang tua yang karena punya kedekatan dengan orang-orang tertentu, maka dia memulai diri sebagai orang tua imam projo, dan dia memberikan diri untuk datang kepada Allah, datang kepada imam, datang kepada gereja untuk merayakan, untuk berdoa, dan untuk memasrahkan hidup dan panggilan anaknya kepada Allah, supaya Allah memakai anaknya untuk berjuang dalam jalan panggilannya. Kita berdoa dalam kehidupan kita untuk semua imam-imam projo, imam-imam tarekat, supaya dalam kehidupan mereka dapat mewartakan tentang Kristus dalam kebenaran dan dapat melanjutkan karya-karya kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka, dimanapun mereka bekerja, dimanapun Tuhan mempercayakan mereka untuk melayani. Semoga demikian. Amin. Ekaristi hari ini kita berdoa atas permintaan doa dari keluarga diosesan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungan dari keluarga diosesan, para dan sebagainya, dan semoga berkat dan dukungan kasih Tuhan bagi para imam, yang para frater, semoga mereka semua setia dalam jalan panggilan mereka yang suci, dan memohon panggilan Tuhan bagi semua anak-anak yang ada di tempat di mana saja, kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa permohonan orang tua ini dan mengabulkan agar semua anak muda dipanggil untuk dapat melayani Kristus dan gereja. Kami mohon. Kita ingin sejenak bersama dengan permohonan kita masing-masing. Tuhan, kami ingat akan hamba-Mu Pastor Jonas yang hari merayakan hari ulang tahunnya. Hanya rahmat panggilan jadi kawan berserta. Kami bersama.
Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang penuh. Kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan agung di hatinya. Kami berseru, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri kehidupan kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Sambil menyenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur Seno Putra serta semua rohani Bapak. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santi Yosef Pempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau berkenannya turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Berilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya mengatakan semuanya kepada saya, Tuhan bersabda saja kepada saya. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Untuk hari ini Engkau perkenankan bersama-sama berizki. Mari kita saling maafkan salah kesalahan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat, kami mengalami kehadiran dalam Yesus Kristus, melalui berkasih dalam Kristus. Semoga kami tekun mendengarkan sabdanya dan hidup seturut kehendak sampai kami memandang wajah-Nya yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa
memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi sudah selesai. Disuruh pada yang telah menyiapkan tempat untuk kita bersama-sama beribadah pada sore hari. Terima kasih pula kami sampaikan kepada keluarga besar Imam Dojo yang mana bersama-sama dengan kita membawa bersama-sama mengikuti ibadah pada sore hari ini. Hal-hal teknis yang akan sebentar kita dengar bersama oleh Pastor Budi yang terkait dengan tanggal 28 sebentar nanti kita turun di aula baru kita sama-sama mendengar informasi yang terkait dengan hal-hal teknis sebentar. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai. Untuk itu pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Pastor Budi. Wartawan. Selamat sore semua. Bapak-Ibu sekalian, saya sampaikan acara ini dari tanggal 28. Tapi antara 27 atau 28 karena belum tahu kita hadir atau tidak, belum pasti jadi. Tapi yang pasti itu pemberkatan di depan sana itu mereka serahkan acara ke saya dan orang Duro sama orang tua Projo. Jadi nanti kalau duta benar-benar dia datang, maka dong turun di Taman Siara sana sebelum menuju ke stadion, dia berhenti di sini lalu dia berkati patung ini. Lalu dia kasih waktu 20 sampai 30 menit. Maka kemarin saya sudah atur dengan orang Duro. Dari waktu itu nanti sudah laporkan ke panitia 75 tahun dengan rapat pastoral di sini. Jadi yang hadir, yang berdiri di depan itu orang tua Projo.
Terus orang Tuna Laut dengan pasang-pasang projo berdiri di situ. Supaya duta datang langsung ada acara di situ dan baca dia punya sinopsis, habis itu baru tangan prasasti, baru berkata. Maka kita hadir di situ, berdiri di situ. Dan lama. Jadi pacara begitu. Dan nanti mau siap makan atau tidak itu terserah, tapi kayaknya tidak usah lagi. Karena nanti kalau misalnya kalau duta benar-benar dia ada, maka dia habis berangkat dari sini langsung pasukan semua ke stadion. Jadi kayaknya tidak usah lagi. Jadi yang penting kita semua hadir di situ. Dan nanti akan diperkenalkan di situ. Ini sudah janda-janda sudah dulu sudah yang berapa menjaga itu. Jadi pacar begitulah. Lalu kemarin tuh orang tua udah bilang mau pergi siaran ke Seng. Tapi siaran di Jawa. Mau pergi ke tidak? Pergi di ini, di Jogja. Jadi karena mau pergi jadi main di Kelesi masih di pub. Jadi kalau jadi nanti kita atur waktu supaya kita semua cari dana bagaimana tiket, maksudnya cari dana untuk tiket masing-masing. Tapi kan juga cari dana untuk ini tiket masing-masing itu. Tapi cari dana ini untuk transportasi sama bayar hotel. Itu di hotel nanti tidak masalah. Jadi begitu. Saya itu di hotel berapa rasa. Dari satu hotel ya mama di Kelesi ini 5 orang. 5-6 orang satu. Tapi kalau mau. Karena ya daripada Anda semua jadi pastor, semua dulu jaga ke tadi mana sebentar yang dunia. Mau pada Anda sedikit di Jawa Sumatera. Atau belum ini. Orang tua juga dulu. Atau panas belum jadi pasar Jadi gitu. kalau pulang sampai Jawa pasar, segelaku, lebih baik jalan-jalan. Karena mati habis saja. Selesai. Aduh. Dan nanti atur lagi mau kapan? Jadi yang penting saya sudah kasih tahu bahwa nanti kita pergi siaran. Akhir Juni. Siapa sekarang? Tentang kan nanti yang masih tahun depan. Ya, Tahun depan supaya ada persiapan. ya. Jadi tahun depan supaya betul begitu jangan bulan biasa, pergi itu bulan Mei ke bulan Oktober supaya bulan Maria supaya pas. Oktober. Ada usul. Supaya dia jangan bagus yang pertama tentang ini bicara tentang itu pertama perlu kita buat satu manusia. Kalau mau lagi kita pakai siapa? Itu yang pertama. Yang kedua kita sepakat bulan apa kita pergi. Lalu setelah nanti tolong biaya transportasi pulang pergi kira-kira ini. Lalu masing-masing tahu oh iya, kita mau berangkat bulan Mei itu kita masing-masing harus pegang uang berapa rupiah. Seperti itu. Ya ada jangan kalau tinggal tiap kali kita cari dana ya mungkin transportasi pun. Tapi yang tiket ini dirincikan dari uang tiket, uang hotel, uang biaya perjalanan kali yang itu berapa rupiah sehingga orang tua itu sudah tahu bahwa oh iya bulan Mei itu harus sebelum bulan Mei saya sudah siapkan misalnya 15 juta seperti itu atau 10 juta atau 5 juta supaya masing-masing orang tua sudah siap.
bagi yang mau pergi mendaftar supaya jelas. Oke. Terus yang berikut itu mungkin kesempatan ini kita banyak, lalu kita mungkin buat susunan. Pengurusnya sudah ada ya, ketua, sekretaris, bendahara sudah. Tapi yang lain-lain sehingga bisa seperti tadi, sudah ada orang bertugas, belum harus angkat lagu, belum harus buat album dan sebagainya. Sehingga tadi semua kita cari-cari posnya lagi seperti itu. Dan jadwal pastor yang memimpin itu sudah ada sehingga kita tidak butuh kasihan. Kami orang lalu bisa pulang jalan kami tapi yang dari jauh-jauh lalu itu saja beberapa hal kurang lebih. Oke, ada lagi? Jelas. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Yang mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan Sabda sudah menjadi daging dan menjadi kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan nanti kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami kesudah sengsara dan salibnya kami bawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. maaf saya tambah sedikit. Uang kas kita satunya 1.740.000 rupiah. 1.440.000 rupiah. Kemudian pastor mungkin waktu rapat sudah disepakati bahwa iuran itu mulai dari 2 November dari kaki saya kalau boleh jangan mati. Karena November itu ada banyak disebutkan, ada banyak hari itu, maka kita mulai Januari saja sehingga yang lama pun yang baru itu semua sama. Jadi iuran mulai bayar bulan Januari 2020. Jadi nanti yang acara depan itu kalau kita datang maka kita tidak perlu buat sejarah, tidak perlu lagi karena dia turun dari sana waktunya cuma masuk misalnya kalau duta karena kemarin belum pasti maka Pastor Eko telepon Pak Musku di Ambon. Pak Musku bilang belum pasti karena baru pemilihan dia kardinal terus ini sampai ini Luther semua masih ada di kardinal sama kardinal desa, itu semua masih ada di Roma. Jadi angka belum bisa kasih kepastian. Maka akhirnya Pastor Eko suruh buat 2 skenario. Skenario pertama, Luther hadir. Skenario kedua, Luther tidak hadir. Nah, kalau dia hadir maka kita tidak perlu buat saya lagi karena turun dari mobil langsung terak cepat supaya masuk keluar sana. Karena sudah dalam posisi pakai juga semua sudah buka, jadi turun masuk menuju ke stadion. Nah, mungkin kalau uskup yang berkata maka ya kita bisa pakai sial. Karena dia turun kemarin kita ngatur acara, dia turun di sini, lalu orang Dora Laut dia jemput dengan tarian. Nah, nanti kita yang orang tua harus berdiri standby di keliling ini tuh. Keliling Aceh, orang Aceh kan tuh dongeng sudah ini. Gitu. Jadi datang tinggal berkati. Jadi mungkin pas pemberkatan ini
Indonesia Raya ke Garuda Pancasila kan? Bukannya begitu? Ustaz, lalu yang rincian data nanti itu tanya dulu bikin dia punya orang Jawa bilang ancar-ancar itu nanti ini baru kira-kira baru kasih masuk di grup lalu yang mau pergi tinggal lihat saja. Oh, ini bisa pergi langsung gas. Oke, terus kasih atas kesempatan ini kepada saya. Bapak Ibu, kita ada penjelasan dari Pastor bahwa nanti saat pengresmian Bapak Pastor Yanto, Aceh itu kalau semua berdiri PKI. Jadi saya minta supaya saat itu kita semua dan ibu-ibu pakai baju putih saja karena kita mau baru kali biaya lain. Jadi kita pakai baju putih ke baju putih, lalu semua pakai kain sarung. Jangan kita pakai celana. Kalau kita ini mama-mama pastor dengan prater. Jadi kita pun datang itu wajah itu sedikit beda. Jangan kita dengan celana panjang terus nanti orang bilang tetap mulai kamar sekolah kok pakai yang anoi. Itu kan bagus deh. Jangan saya minta semua datang dengan kebaya putih lalu semua kain sarung. Kalau bapak-bapak setelah kain bila perlu pakai dasi bapak-bapak supaya kelihatannya sedikit beda. Sebagai pesta besar ini, apalagi kalau bikin dengan bagian bawah sana itu memang sedikit beda itu jadi ya. Kalau saya minta supaya jangan katong penampilan jangan penampilan orang yang besar bilang penampilan mau tapi penampilan bisa beda. Sesuai dengan dia punya nuansa itu. Mariadat. Kemudian Mariadat. kalau kan isu yang bikin telai, tadi kan ada bilang-bilang suka ini tapi mungkin tidak lagi jadi ya. Menurut saat itu bekerja pendapat hadir semua saja supaya kita menjadikan pengisian harus ke sana lalu yang berikut tentang keberangkatan atau tur ini rencana tur ini mangkali saya minta supaya kalau boleh kita semua sepakat untuk kita jalan sama-sama. Saya kasih contoh dulu kami pergi begini. Itu kami sampai di sana tidur di penginapan suster CD. Nah, itu mereka punya tempat itu mas. Jadi kalau misalnya dapat di situ juga bagus. Itu pokoknya di situ sama sudah lengkap. Jadi kalau pulang pergi makan pergi begitu. Mereka punya penginapan itu paling besar. Jadi kalau kita ke sana di situ juga bagus. Jadi mungkin satu sudah lalu seperti tadi makanya bilang tapi bilangan saja yang pentingnya ketemu sehat bagaimana kebicaraan dulu di kita tiap mungkin cari kita punya tiket untuk berangkat supaya jangan memberatkan kita. Kali dapat cari dana sedikit sebelum kita sampai saya ketemu berangkat itu ke HP itu. Tetap kita harus saya tiket itu Pak. Tiap orang tanggung jawab dia punya tiket pergi ke sana. Kali sudah saya punya tadi supaya hari yang pengisian sana kita sampai yang sama ada nanti habis dalam lagi sakit kalau misalnya sekolah kalau juga mana kalau bisa datang lagi itu bilang bagi mama aku yang lagi langsung ngomong jadi kamu tidak mungkin itu saja bisa sampaikan lain mungkin besok lagi kalau ada ini kita sampaikan sekolah saya bertanya juga tentang aku di sana kapan enggak ini juga tidak ada hari tidak ada konek yang itu tunggu 5 tahun selesai dulu. Karena semua udah lagi jadi acara paling banyak. Karena habis ini kita mau sambung lagi. Besok ini minggu ini habis kami semua pergi Ambon. Habis ke Ambon kita semua lari cepat-cepat datang ke acara 75 tahun. Habis itu kita ikut acara pertemuan rektor-rektor seminari Mampu, Meruk, Manado, Makassar, Amboina, dan Papua.
Jadi kita panitia aja, kita papar lah sampai bulan November sana. Jadi habis dulu selesai dulu, habis baru papar bareng itu. Berarti Bapak Ibu saya tambahkan sedikit lagi tentang kita punya tanggung jawab itu 300 itu. Maksudnya kalau ini kita tunggu saja lalu supaya nanti Bukan 200 lalu masih ada penambahan 100 makanya 300 itu. ini kami store dulu hanya dananya pasar itu belum terkumpul semua. Dana kita saja bahwa diadakan pasar, tetapi pasar juga maksudnya dia punya dananya belum terkumpul. Yang saya tidak bisa bilang sekarang. Dan kita punya wajib itu 200 kan 300 itu nih. Saya minta supaya kalau boleh serahkan untuk bendahara. Bendahara itu Ibu Fitir Lalobi. Ada gede Nah, langsung. Ibu mana sih? Anda terusin, habis gunting rambut jadi dia jatuh supaya berarti habis gunting rambut. Ini aku panggil. Bagus banget ya. Oke, baik, terima kasih. Kita sampaikan hasil kita punya pencarian dana untuk pasar. Karena memang masih ada yang belum store. Kemarin ada penambahan dari Polres, itu ada penambahan dari Polres. Sebenarnya 5 buku yang harus ke Polres, tapi karena pas visa pertama yang pastor dari Kalimantan itu, jadi kita kasih 2 buku di pastor Yopi. Pastor Yopi. Ada 2 buku, tapi itu dong hanya sumpah. Jadi 3 bukunya itu jadi 30 lembar. Foto saya kirim di sana. Foto saya kirim di sana. Nah, jadi kita punya keuntungan dari pasar itu 11 juta 11.600.000. Memang karena pasar kan dia dadakan, jadi banyak yang kosong. Hanya kita jual berapa buku saja. Karena saya bikin buku itu sekitar 30, ada 30 lebih. Tetapi banyak yang tidak terjual, makanya kita beli. Tapi lumayan karena hanya hitung 1 minggu, saya sampai 1 minggu kita jual pasar. Lalu untuk pengumpulan yemin dari orang tua, karena ada yang belum lunas juga, itu 6.350.000. 6.350.000. Jadi kalau ada yang belum store, boleh store. Lalu untuk uang basar yang belum terbayar bisa di-storekan supaya saya buat 1 kali dia punya rekapan, saya bisa langsung store ke pastor dulu. Berarti kalau tambah semua jadinya 15 juta. PST 17. Nah, kalau hitung 17 saja dalam hitungan 3 hari, kalau potong pilih Jawa saya bikin 1 bulan saya langsung lunas semua. Kalau baru hitung begini saja, 4 hari saja itu bisa dapat 17 juta. Woi, apalagi kalau topi. Bisa digambar saya kasih panas lah itu biar ini kok bisa gini. Kemarin kalau kita terjual semua basar kita bisa dapat sampai 20-an. Tapi karena tidak terjual, bahkan bukunya itu tidak dikembalikan. Yang dari nomor 1 sampai 9 itu tidak dikembalikan. Lalu kan kita mau rekap 1 kali supaya tahu ya, supaya kita jangan cetak ulang ketika ada yang minta. Sudah. Kalau dari Polres memang mungkin karena dia rasa menunya enak, mereka minta lagi. Cuman saya berpikir karena kan dong ada terima dari PAN yang kalau tidak salah itu adalah
bicara. Tadi udah susah makan sampai jauh. Jadi kalau kita mau cari dana, misalnya 2 bulan atau 3 bulan sebulan, kalau bisa mungkin bisa cari. Jangan cuma saja, tidak boleh pergerakan orang tua. Semangat, semangat, Mei jalan. Oh, semangat. Mei jalan. Kalau gitu ini 4 hari saja dapat begini Itu ambil saya sampai 1 minggu. woi ya langsung lunas sabar. Gaji 13 ya. Pastor ada saran, Oh ada saran nih. apa yang disampaikan oleh Pak Ade kan kemarin itu kan kita cari pasar itu kan memang dadakan dan pada saat itu kan semua orang pada cari dana toh jadi saya sarankan saja kalau bisa nanti habis bulan ini kita cari kita buat pasar lagi kita buat pasar ulang lagi karena untuk bulan-bulan depan kita nanti sudah ada yang kita cari dana lagi jadi kita fokus untuk bulan depan kita buat pasar ulang lagi ada saya berpikir bahwa cari dana lewat pasar ini memang kita sangat untung banyak karena kalau kita fokus untuk semua orang tua ambil dan kita jual itu saya berpikir bahwa itu tetap masukannya sangat banyak. Mohon maaf kemarin itu yang kita punya pasar ini kan karena dadakan jadi ada yang sebagian kan jual ada yang sudah sama sekali jual ada yang sebagian sudah jual dan saya sendiri juga saya jual kan sebagian jual karena yang sudah yang terlakukan Pak Adi kan ada menawarkan buat kami kesejaran nanti bulan ini baru bayar jadi bulan ini baru jadi saya dan bapak ibu yang kemarin tawarkan kita antar sendiri setiap bulan kita berbayar itu nanti kami akan skor lalu yang satu kemudian 2 untuk menyangkut uang sumbangan dari orang tua ini yang 200 300 itu kan itu bulan pertama saya rasa bahwa ini kan biaya juga jadi kalau bisa kalau bulan kemarin bulan Desember maka kita juga harus mungkin ada penyetoran juga untuk bulan Oktober bulan berjalan ini supaya dana ini kan habis kan menjadi biaya banyak kecil saja tapi lebih baik kita bongkar dari dasar daripada kita buat habis kan banyak biaya jadi lalu kira-kira catat mobil apa itu